Halo sahabat, berawal dari kota Taipei yang sejuk dan modern, tinggallah seorang wanita bernama Mrs. Lee, wanita keturunan Taiwan Amerika berusia 39 tahun. Ia kaya, cantik, dan pemilik hotel serta restoran keluarga. Namun, hidupnya sunyi setelah pernikahannya kandas karena ia tak kunjung dikaruniai anak. Di sisi lain, Slamet, 32 tahun, pria sederhana dari Ciamis, Jawa Barat, menjadi TKI di Taiwan sebagai tukang kebun. Ia pekerja keras, sopan, dan penuh hormat pada majikan. Pertemuan mereka menumbuhkan benih cinta tak terduga. Cerita ini adalah kisah nyata yang penuh pelajaran hidup dan keajaiban tak terduga. Tulis di kolom komentar, kamu dari kota mana saat nonton cerita ini? Siapa tahu kita bisa saling kenal. Di sebuah sudut kota Taipei, tepatnya di distrik Tianmu, berdiri sebuah rumah mewah bertingkat 3 dengan gaya arsitektur modern Eropa. Gerbangnya tinggi berlapis besi tempa, dikelilingi pagar tanaman hijau yang rapi. Dari luar, rumah itu tampak seperti istana yang menampung tawa dan kebahagiaan. Tapi siapapun yang masuk akan tahu, rumah itu sunyi. Sunyi sekali. Penghuninya hanya satu orang, seorang wanita bernama Mrs. Eleanor Lee, atau yang lebih sering dipanggil Mrs. Lee. Usianya 39 tahun, berdarah campuran Taiwan Amerika. Ia mewarisi hotel butik dan restoran tradisional dari keluarganya yang sudah puluhan tahun berdiri di tengah kota. Wajahnya cantik, kulit putih mulus, rambut coklat sepundak, dan selalu wangi seperti bunga melati. Tapi matanya sering kosong. Ada sesuatu yang hilang di hidupnya. Setiap pagi, Mrs. Lee membuka tirai jendela ruang tamu sambil memandangi halaman yang dipenuhi bunga mawar dan anggrek bulan. Biasanya ia hanya duduk diam di sofa putih yang empuk, ditemani seekor anjing kecil jenis Bichon Frise bernama Snowy. Televisi menyala, menampilkan siaran berita atau saluran dokumenter, tapi tak ada yang benar-benar ia perhatikan. Semuanya hanya pengisi keheningan. 5 tahun lalu, Mrs. Lee pernah menikah dengan seorang dokter spesialis bedah bernama Dr. Brandon Chow. Mereka tampak serasi. Brandon mapan, berpendidikan, dan penyayang. Tapi satu hal yang tak bisa diterima keluarga besar Brandon adalah kenyataan bahwa setelah 4 tahun pernikahan, Mrs. Lee belum juga mengandung. Ia sudah mencoba berbagai terapi, dari barat hingga pengobatan tradisional. Hasilnya tetap sama. Kosong. Setelah perceraian itu, Mrs. Lee memilih tidak menikah lagi. Ia fokus mengurus bisnis dan mengisi waktu dengan pekerjaan. Tapi kerja keras tak mampu mengusir sepi. Setiap sudut rumah seolah hanya mengingatkan pada kegagalan dan luka yang belum kering. Meski memiliki banyak pegawai yang datang dan pergi setiap hari untuk mengurus restoran dan hotel, rumah pribadi Mrs. Lee tetap jarang diisi suara. Ia menyukai ketenangan, atau mungkin sudah terlalu terbiasa dengan keheningan. Suatu pagi, saat duduk di meja makan dan menatap taman yang mulai kusam karena tak terawat, Mrs. Lee menghela napas panjang. Daun-daun jatuh berserakan. Anggrek mulai menguning. Semak-semak mulai menjalar liar. Ia menyadari sesuatu. Taman itu butuh perawatan. Ia butuh seseorang yang benar-benar bisa menghidupkan kembali halaman rumahnya. Seorang tukang kebun. Teman lamanya yang juga pemilik restoran di daerah Songshan, Catherine Wu, menyarankan untuk mencari tenaga kerja dari Indonesia. Mereka pekerja keras dan penuh hormat, kata Catherine lewat sambungan telepon. Catherine bahkan menghubungkan Mrs. Lee dengan sebuah agensi penyalur TKI bernama Lotus Harmony yang dikenal terpercaya. 2 minggu kemudian, tepat pada pukul 8 pagi, seorang pria tiba di depan rumah Mrs. Lee. Ia mengenakan kemeja kotak-kotak lengan panjang, celana panjang coklat tua, dan sepatu boot yang sedikit kotor oleh tanah. Di tangannya ada tas ransel lusuh berisi pakaian ganti. Namanya Slamet Sutisna, pria berusia 32 tahun dari desa Imbanagara, Ciamis, Jawa Barat. Tubuhnya kekar karena terbiasa bekerja kasar, kulitnya coklat sawo matang, dan wajahnya menunduk saat bicara. Matanya jernih, tapi tidak pernah menatap langsung ke mata orang lain. Ia berbicara dengan logat Sunda yang lembut dan terbata-bata menggunakan bahasa Mandarin yang ia pelajari selama pelatihan. Ia disambut oleh Tante Mei, asisten rumah tangga senior Mrs. Lee yang sudah lebih dari 10 tahun bekerja di rumah itu. "Ini kamarmu. Besok mulai jam 6 pagi ya,"
taman depan dulu, kata Tante Mei sambil menunjukkan kamar kecil yang terletak di sisi samping bangunan utama. Slamet hanya mengangguk. Ia tidak banyak bicara. Ia menatap kamar kecil itu, lalu meletakkan tasnya. Ia melirik taman dari balik jendela, hamparan tanah dan bunga yang sebagian besar layu. Ia tahu, tempat ini bukan hanya tentang bunga yang harus ia rawat, tapi juga tentang waktu dan hati yang entah akan seperti apa ke depannya. Pagi pertama Slamet bekerja. Kabut masih menggantung di antara pepohonan taman belakang rumah Mrs. Lee. Udara Taipei di musim gugur membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Apalagi bagi orang yang terbiasa tinggal di daerah panas seperti Ciamis. Meski begitu, Slamet tak mengeluh. Ia mengenakan jaket tipis, membawa sabit kecil, gunting tanaman, dan semprotan air di ember plastik warna biru. Taman yang harus ia urus terbentang di sisi timur dan selatan rumah. Bunga mawar warna merah muda mendominasi bagian tengah, tapi banyak yang sudah mengering. Daunnya kecoklatan, beberapa batangnya miring dan patah. Semak-semak kecil tampak menjalar liar di pinggir jalur batu, dan rumput mulai tumbuh terlalu tinggi, menutupi kontur taman yang dulu pasti indah. Slamet memulai dari sudut paling belakang. Ia bersihkan satu persatu batang mawar yang masih bisa diselamatkan. Ia pelajari setiap sudut taman, menghitung jumlah tanaman yang bisa dipertahankan dan mana yang perlu diganti. Tangan kasarnya cekatan, wajahnya serius. Ia bekerja dalam diam. Dari jendela lantai 2, Mrs. Lee memperhatikan Slamet. Ia berdiri dengan muk kopi hangat di tangan, memakai sweater abu-abu, dan syal kecil di leher. Matanya tertuju pada gerakan Slamet yang telaten, meski Slamet tak menyadari sedang diperhatikan. Ia mengamati cara Slamet memegang akar, memperlakukan bunga seperti sesuatu yang hidup dan berharga. Hari demi hari berlalu, taman itu mulai berubah. Jalur setapak dibersihkan, semak dirapikan, bunga mawar mulai menampakkan tunas baru. Bunga anggrek bulan yang menggantung di teras belakang juga tampak lebih segar. Slamet merawatnya dengan pupuk organik yang ia racik sendiri dari bahan dapur. Hasil tanya-tanya pada Tante Mei yang mulai akrab dengannya. Slamet selalu mulai kerja jam 6 pagi dan selesai jam 5 sore. Ia makan siang di dapur belakang bersama staf rumah yang lain. Tapi berbeda dengan pekerja lain yang suka bersenda gurau, Slamet tetap pendiam. Ia bicara seperlunya, menjawab sopan, dan menghindari topik pribadi. Suatu sore, saat Slamet tengah menyiram bunga di sisi barat taman, suara lembut menyapanya dari arah belakang. Bunganya mulai indah ya. Slamet menoleh. Mrs. Lee berdiri di teras belakang, mengenakan gaun panjang dan cardigan putih. Ia tersenyum kecil sambil melangkah mendekat. Slamet buru-buru menunduk dan melepas topi kerjanya. Terima kasih sudah merawat taman saya. Sudah lama tidak seperti ini, ucap Mrs. Lee sambil menatap bunga mawar yang mekar setengah. Bunga mawar kuat, Bu, jawab Slamet singkat. Asal cukup matahari dan disiram teratur, dia bisa tumbuh lagi. Mrs. Lee tersenyum. Seperti manusia juga ya. Slamet diam. Ia tak tahu harus menanggapi bagaimana. Mrs. Lee lalu duduk di bangku taman rotan yang sudah ia bersihkan beberapa hari sebelumnya. Ia menatap taman, lalu menatap Slamet yang kembali menyiram tanaman di sisi lain. Esok harinya, Mrs. Lee kembali datang ke taman saat Slamet sedang memangkas ranting kering. Kali ini ia membawa 2 cangkir teh melati. Ia tawarkan 1 cangkir pada Slamet. Meski ragu, Slamet menerimanya. Mereka duduk berseberangan di bangku rotan. Teh mengepul di antara udara dingin. Mrs. Lee mulai bertanya pelan-pelan. Asal Slamet, keluarganya, apa pekerjaannya sebelum ini, kenapa mau kerja jauh di negeri orang? Slamet menjawab pendek-pendek, tetap sopan, tapi suaranya lebih pelan dari biasanya. Di Indonesia tinggal di kota ya? Tanya Mrs. Lee. Bukan, saya dari desa. Namanya Imbanagara, di Ciamis. Mrs. Lee mengangguk. Ia menyesap tehnya perlahan. Kamu tahu nama bunga ini? Tanyanya sambil menunjuk bunga mawar putih yang baru tumbuh di ujung taman. Slamet melihat sebentar. Itu mawar Juliet. Jarang yang tanam di iklim tropis. Kamu suka bunga? Saya tidak mengerti banyak. Tapi saya suka yang bisa tumbuh dari tanah. Hari itu,
Mereka bicara hampir 1 jam. Obrolan itu sederhana, tentang bunga, cuaca, dan tanah. Tak ada basa-basi sosial, tak ada canggung yang panjang. Hanya 2 orang dengan kehidupan berbeda, duduk menghadap taman yang sedang pulih. Hari-hari berikutnya, Mrs. Lee mulai sering turun ke taman. Kadang hanya membawa teh, kadang hanya duduk membaca buku sambil Slamet bekerja. Ia tak banyak bicara, tapi ia menikmati kebersamaan yang tidak memaksa. Langit Taipei mulai sering mendung. Musim dingin mendekat perlahan, membuat angin sore lebih menusuk dari biasanya. Di taman rumah Mrs. Lee, bunga mawar masih bertahan mekar, meski udara mulai tak bersahabat. Taman itu sekarang jauh berbeda dari 2 bulan lalu. Bersih, rapi, dan hidup kembali. Mrs. Lee duduk di bangku rotan sambil memeluk syal. Di pangkuannya ada album foto lama yang baru saja ia keluarkan dari lemari kamarnya. Foto pernikahan dengan Brandon Chow, mantan suaminya, masih utuh dan tampak elegan. Mereka tersenyum di altar dengan gaun putih dan jas abu-abu. Tapi senyum di foto itu sudah tidak memiliki makna. Beberapa menit kemudian, Slamet datang membawa keranjang kecil berisi pot anggrek yang baru dipindah dari pot besar. Ia berjalan perlahan, tidak tergesa, menghampiri sudut taman untuk meletakkan anggrek di bawah pohon maple mini. Ia tahu Mrs. Lee sedang duduk, tapi tidak langsung menyapa. "Mas Slamet," panggil Mrs. Lee pelan. Slamet berhenti, menoleh, dan sedikit membungkuk. "Ya, Bu." Mrs. Lee menunjuk bangku kosong di sampingnya. "Duduklah. Saya ingin cerita." Slamet ragu, tapi perlahan duduk di ujung bangku dengan tangan di atas lutut. Ia menunduk sopan. "Saya dulu pernah menikah," ucap Mrs. Lee dengan nada ringan. "Namanya Brandon. Dia dokter, pintar, baik, dan tampaknya sempurna." Slamet diam. Matanya menatap rerumputan. "Kami menikah 5 tahun. Saya tidak bisa punya anak," lanjutnya. "Saya sudah coba semua cara. Medis, terapi, bahkan doa-doa yang diajarkan mama saya. Tapi tetap kosong." Angin berembus perlahan, menggoyang daun di pohon maple di atas kepala mereka. Awalnya dia bilang tidak apa-apa. "Tapi ibunya tidak pernah suka pada saya. Katanya perempuan yang tidak bisa melahirkan itu tidak lengkap sebagai istri." Slamet tetap diam. Ia tidak tahu harus menanggapi bagaimana. "Pada tahun keempat, saya tahu dia selingkuh," ucap Mrs. Lee lirih. "Dengan perawat muda di rumah sakitnya. Saya tidak marah. Saya hanya lelah. Akhirnya saya setujui perceraian tanpa tuntutan." Ia menutup album foto di pangkuannya. "Sejak itu, rumah ini jadi kosong. Setiap sudutnya diam. Saya isi dengan pekerjaan, tapi tetap saja terasa dingin." Slamet melirik pelan. "Maaf, Bu." Mrs. Lee mengangguk, lalu tersenyum tipis. "Bukan salah siapa-siapa. Saya hanya, ya, kadang manusia hanya ingin didengar." Mereka terdiam beberapa menit. Suara burung kecil terdengar dari arah pagar belakang. "Mas Slamet," ucap Mrs. Lee tiba-tiba, "kamu orang yang tenang. Saya senang berbicara dengan kamu. Tidak semua orang tahu caranya mendengar tanpa menghakimi." Slamet menunduk, sedikit tersipu. "Saya hanya pekerja taman, Bu." Mrs. Lee tersenyum. "Tapi kamu berbeda." Sejak sore itu, Mrs. Lee mulai lebih sering mengajak bicara Slamet. Kadang hanya sebatas bertanya kabar. Kadang ia bercerita tentang keluarganya di Taichung yang jarang ia kunjungi. Suatu sore ia menunjukkan koleksi bukunya dan bertanya apakah Slamet suka membaca. Slamet hanya mengangguk kecil. Hari berikutnya, Mrs. Lee datang dengan 2 cangkir coklat panas dan duduk kembali di bangku taman. Ia tidak membawa cerita, hanya duduk dalam diam. Slamet duduk di sisi lain, membersihkan batang tanaman sambil sesekali menatap langit yang mulai kelabu. Beberapa waktu kemudian, Mrs. Lee berdiri, berjalan pelan ke arah Slamet, dan meletakkan muk coklat panas di sampingnya. "Terima kasih ya, karena sudah membuat taman ini hidup lagi," katanya lembut. Slamet memegang muk itu dengan 2 tangan. Ia mengangguk. Kalau bunga dirawat, dia akan tumbuh kembali. Mrs. Lee tersenyum kecil. Kalau hati manusia,
Bisa begitu juga tidak ya? Slamet tidak langsung menjawab. Ia menunduk, memutar cangkir di tangannya, dan menatap tanah basah yang baru disiram. Hujan kecil turun sejak pagi, membasahi jalanan Tianmu yang licin dan berkabut. Di dalam rumah besar bertembok abu tua itu, Mrs. Aisyah Lee duduk di ruang kerja yang dipenuhi tumpukan dokumen dari restoran dan hotel keluarga. Di sisi meja, ada nampan kayu dengan teh melati hangat dan beberapa kue kecil. Tapi cangkirnya tetap utuh. Ia hanya memandangi jendela besar yang mengarah ke taman. Tempat Slamet sedang menata ulang pot tanaman herbal di dekat pagar bambu. Mrs. Lee berdiri, mengenakan sweater rajut panjang dan selop rumah, lalu melangkah turun menuju taman. Langkahnya pelan. Di wajahnya tergambar ragu, tapi juga mantap. Payung tipis di tangan kirinya bergetar karena angin. Slamet yang sedang jongkok untuk membenarkan posisi tanaman kemangi, langsung berdiri dan sedikit membungkuk ketika melihat majikannya mendekat. "Mas Slamet," ucap Mrs. Lee lembut, "boleh bicara sebentar?" Slamet mengangguk pelan. "Silakan, Bu." Mrs. Lee duduk di kursi rotan di bawah kanopi taman, mempersilakan Slamet duduk di bangku seberangnya. Ia menatap ke depan, tidak langsung bicara. Slamet ikut diam, menunggu. "Aku sudah lama sendiri," kata Mrs. Lee akhirnya. "Bukan karena tidak ada yang mau, tapi karena aku tidak percaya lagi pada niat manusia." Slamet mendengarkan dengan tenang. "Aku tidak akan bertele-tele. Aku menyukai kamu, Mas Slamet." Slamet menatap mata Mrs. Lee sesaat, lalu menunduk. Tangannya saling menggenggam di atas lututnya. "Aku tahu ini terdengar tidak biasa," lanjut Mrs. Lee, suaranya tenang tapi jelas. "Aku majikanmu. Kamu pekerjaku. Tapi hati tidak tahu tempat. Aku sudah merasa nyaman sejak kamu hadir di taman ini." Angin bertiup pelan membawa aroma tanah basah. Suara tetesan hujan di atap teras terdengar jelas. "Aku ingin menawarkan sesuatu padamu, Mas Slamet," kata Mrs. Lee sambil menatap lurus. "Kalau kamu bersedia menikahiku, aku akan berikan kehidupan yang layak. Bukan hanya uang, tapi tempat yang setara. Aku tidak sedang beli cinta. Aku hanya ingin membangun rumah, bukan rumah seperti ini, tapi yang isinya manusia sungguhan." Slamet terdiam lama. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Napasnya terlihat dalam udara dingin. 250 juta rupiah sebulan, ucap Mrs. Lee tenang, seolah itu angka biasa. "Itu bukan untuk membeli keputusanmu, tapi bentuk tanggung jawabku jika kamu terima tawaranku." Slamet akhirnya bersuara. "Saya bukan orang kota, Bu. Saya dari kampung. Bahasa saya masih belepotan. Saya bukan orang terpelajar." Mrs. Lee tersenyum tipis. "Aku tidak peduli pada asalmu. Aku tidak mencari gelar. Aku hanya ingin seseorang yang jujur. Dan kamu, selama ini kamu tidak pernah mengambil apapun yang bukan hakmu. Itu yang membuatku yakin." Slamet menarik napas dalam. "Kalau saya terima, ada satu syarat dari saya." "Apa itu?" "Saya orang Islam, Bu. Saya ingin istri saya juga ikut ke keyakinan saya. Bukan karena paksaan, tapi karena kesadaran." Mrs. Lee mengangguk. "Saya sudah tahu. Saya rela masuk Islam. Kalau itu jadi jalan untuk memulai sesuatu yang benar." Slamet menunduk, matanya berkaca-kaca. "Saya bukan orang penting, Bu. Tapi saya bisa jaga dan hormati istri saya seumur hidup." Mrs. Lee tersenyum. Kali ini lebih hangat. Ia bangkit dari bangku, mendekati Slamet, lalu berdiri beberapa langkah di depannya. "Kalau begitu," ucapnya pelan sambil menatap mata Slamet, "maukah kamu menikahiku?" Pernikahan mereka dilangsungkan secara sederhana di Islamic Center Taipei, dengan Mrs. Lee mengucap 2 kalimat syahadat dan mengenakan nama baru, Aisyah Lee. Udara pagi di Taipei kali itu lebih segar dari biasanya. Langit bersih, matahari muncul malu-malu di sela awan. Di dalam kamar utama lantai 2 rumah Mrs. Lee, yang kini sudah resmi menjadi Aisyah Lee, terlihat beberapa bingkai kaligrafi baru tergantung di dinding. Karpet tipis warna krem terbentang di pojok ruangan untuk tempat sholat, dengan sajadah dan mukena rapi di atasnya.
Aisyah duduk di kursi rotan di dekat jendela besar, mengenakan daster longgar dan selimut tipis. Wajahnya terlihat lebih pucat dari biasanya. Di tangan kirinya ada hasil pemeriksaan laboratorium dari klinik keluarga Muslim Taipei. Ia baru saja kembali dari klinik bersama suaminya, Slamet, yang kini mulai bekerja sebagai pengelola taman sekaligus pengurus keuangan kecil di restoran milik Aisyah. Dengan tangan gemetar, Aisyah membuka amplop putih itu untuk kelima kalinya pagi ini. Matanya berkaca-kaca. Di bagian bawah hasil pemeriksaan tertulis, positif hamil. Kandungan usia 7 minggu. Tangisnya pecah pelan. Ia memeluk kertas hasil itu sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bukan karena takut, tapi karena terlalu sulit untuk percaya bahwa tubuh yang selama ini dianggap tak mampu, kini sedang menyimpan kehidupan. Slamet masuk perlahan, membawa semangkuk bubur kacang hijau dan 2 potong roti gandum. Ia terhenti di ambang pintu saat melihat istrinya menangis. "Aisyah, kamu kenapa?" tanya Slamet sambil mendekat dan meletakkan nampan di meja. Aisyah mengangkat wajahnya pelan, lalu menyodorkan kertas itu tanpa berkata apa-apa. Slamet mengambilnya, membaca, lalu duduk di lantai sambil mengangkat wajah ke arah istrinya. "Ini, betulan?" tanyanya pelan. Aisyah mengangguk cepat, matanya masih basah. Dokternya sendiri kaget. Mereka pikir hasilnya salah. Tapi setelah diulang 3 kali, hasilnya tetap sama. Slamet memejamkan mata, lalu mengusap wajahnya perlahan. Bibirnya bergetar. Ia berlutut dan menyentuh perut istrinya dengan tangan kanan. "Subhanallah," bisiknya. Minggu-minggu berikutnya diisi dengan kontrol rutin ke klinik. Aisyah lebih sering berada di rumah, mengurangi kegiatan mengelola restoran dan hotel. Slamet mulai menyusun ulang jadwal pekerja dan mengatur kebualoh dapur rumah tangga. Ia belajar membuat jus buah, sup sayur, dan bubur sehat dari YouTube untuk istri tercinta. Setiap pagi, ia menyiapkan air hangat dan menyeka kaki Aisyah sebelum tidur siang. Ia tidak pernah mengeluh. Bahkan saat harus menyapu daun-daun kering di halaman sendiri tanpa bantuan staf, ia tetap melakukannya dengan senyum. Aisyah pun merasa tenang dalam kehamilannya. Dokter mengatakan janinnya berkembang sehat, detak jantungnya kuat. Ia menjalani masa ngidam dengan aneh. Suatu malam tiba-tiba ingin nasi goreng dengan ikan asin dari Indonesia. Slamet sampai harus menghubungi rekannya di Kaohsiung untuk mencarikan ikan asin khas kampung. Pada bulan ke-7 kehamilan, perut Aisyah mulai besar dan sulit bergerak bebas. Slamet mulai menyiapkan kamar bayi sendiri. Ia mengecat dinding dengan warna kuning lembut, menggantung hiasan awan dari kain flanel yang dijahit sendiri, dan menulis kaligrafi, "Ya Rahman Ya Rahim," di atas ranjang bayi kecil yang mereka beli di toko barang bekas. Hari itu tiba di minggu ke-38 kehamilan. Aisyah merasakan kontraksi dini di pagi buta. Slamet langsung membawa istrinya ke rumah sakit Wanfang. Ia menemani proses persalinan dari awal hingga akhir, menggenggam tangan istrinya erat selama 9 jam perjuangan. Aisyah tidak menangis saat rasa sakit datang, tapi air matanya jatuh saat suara tangisan bayi laki-laki memenuhi ruang bersalin. Bayi itu lahir dengan berat 3,2 kg, sehat, dan berkulit putih kemerahan. Slamet mengazankan si kecil di telinga kanan dan kirinya. Mereka beri nama Adam Ar-Rahman Sutisna. Sore itu, Aisyah duduk di ranjang rumah sakit sambil menyusui anaknya. Rambutnya basah karena keringat, wajahnya lelah, tapi sorot matanya penuh syukur. Slamet duduk di sampingnya, tak berhenti menatap anak yang dulu mereka pikir mustahil ada. "Dulu aku pikir, aku tidak akan pernah jadi ibu," bisik Aisyah sambil memeluk Adam kecil. "Tapi Allah itu benar-benar maha kuasa." Slamet mencium kening istrinya dan berkata pelan, "Allah tidak pernah salah pilih waktu." Cahaya matahari sore menyusup dari sela tirai jendela ruang kerja yang sekarang sudah dipenuhi foto-foto keluarga kecil. Di atas meja panjang berbahan kayu jati, terdapat map dokumen berstempel notaris, 2 cangkir teh jahe yang mulai dingin, dan album bayi bergambar gajah biru. Slamet duduk tegak di hadapan seorang notaris keturunan Taiwan yang sudah mengenal keluarga Aisyah Lee sejak lama. Di sebelah Slamet, Aisyah duduk dengan tenang, mengenakan gamis hijau zamrud dan jilbab tipis yang melingkar manis di leher.
Aisyah menandatangani dokumen warisan itu tanpa suara. Tangannya mantap, matanya tajam dan tidak ragu. Setelah selesai, ia meletakkan pena, melipat kedua tangan di pangkuan, dan menatap suaminya yang masih terdiam. "Semuanya milikmu sekarang, Mas Slamet," ucap Aisyah pelan tapi jelas. "Rumah ini, Hotel Orchid Garden, restoran Lee Kitchen, dan apartemen kecil yang kita sewa untuk karyawan tetap. Aku sudah siapkan semua suratnya." Slamet menghela napas panjang. Wajahnya datar, tapi matanya menyimpan guncangan. Ia memandang Aisyah dalam-dalam, seolah belum percaya. "Aku nggak pernah minta semua ini, Aisyah," bisiknya. Aisyah tersenyum kecil. "Tapi kamu sudah memberikan sesuatu yang tidak pernah bisa kubeli seumur hidup. Kamu berikan aku rumah, bukan yang bertembok, tapi yang ada detak dan tawa." Slamet menunduk, menatap tangannya sendiri. Tangannya dulu hanya kenal tanah, sabit, dan lumpur sawah. Sekarang, tangannya menggenggam surat kepemilikan bangunan bernilai miliaran di Taipei. Sejak hari itu, Slamet menerima tanggung jawab besar yang datang bersama kepercayaan. Ia tidak hanya menjadi suami dari seorang wanita terpandang, tapi juga kepala dari bisnis keluarga yang sudah berdiri lebih dari 2 dekade. Aisyah tetap membimbing dari belakang layar, tapi semua urusan keuangan dan pengambilan keputusan kini menjadi tugas Slamet. Ia menyusun ulang sistem penggajian, memberi kenaikan pada staf yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun, dan membuat program beasiswa untuk anak-anak staf hotel. Ia tak ingin hanya menerima. Ia ingin mewariskan kebaikan, sama seperti yang ia terima. Meski bergelimang harta, Slamet tetap tinggal di rumah lama mereka. Ia menolak pindah ke apartemen elit yang dulu sempat ditawarkan oleh Aisyah. Ia memilih berjalan kaki ke masjid pada hari Jumat, menyapa satpam dan tukang kebun tetangga, bahkan masih menyempatkan diri menyiram tanaman sendiri setiap pagi. Aisyah menyaksikan semua itu dari jendela ruang tamu. Di pangkuannya, Adam sedang menggigit pisang sambil mengoceh tidak jelas. Wajah anak itu perpaduan keduanya. Alis tebal seperti Slamet, mata lebar seperti Aisyah. Setiap malam, mereka berkumpul di ruang tengah. Slamet duduk di lantai sambil memangku Adam, membacakan cerita pendek sebelum tidur. Aisyah menyulam baju bayi atau sekadar menonton dalam diam. Rumah itu yang dulu sunyi kini dipenuhi suara. Terkadang tangis bayi, terkadang tawa kecil yang tak henti-henti. Satu sore di hari Minggu, Aisyah berdiri di halaman depan. Ia mengenakan blus panjang dan celana kain lembut, rambutnya digelung sederhana. Di tangannya ada cangkir teh chamomile. Slamet keluar dari garasi kecil sambil menggandeng Adam yang baru bisa berjalan. Anak itu tertawa saat melihat ibunya, lalu berlari kecil menuju pelukan Aisyah. Slamet tersenyum, lalu berdiri di samping istrinya. "Dulu aku cuma tukang kebun," katanya sambil menatap rumah yang kini berdiri megah tapi hangat. "Dan kamu tetap orang yang sama," jawab Aisyah, memeluk Adam erat. Mereka duduk di balkon bersama sang anak saat matahari sore menyentuh jendela rumah mereka, penuh kehangatan dan damai. Cinta yang tulus bukan tentang harta atau rupa. Ketulusan, penghargaan, dan keyakinan bisa menyembuhkan luka masa lalu dan melahirkan keajaiban yang tak terduga. Ketika dua hati saling menerima tanpa syarat, kebahagiaan pun datang tanpa rencana. Cerita ini diangkat dari kejadian nyata yang benar-benar dialami oleh tokoh utama. Demi menjaga privasi, nama-nama dan lokasi dalam cerita ini, semua telah disamarkan. Jika ada kemiripan dengan kisah siapapun, itu hanyalah kebetulan semata. Kisah ini tidak dimaksudkan untuk menyudutkan pihak manapun, melainkan sebagai cermin, bahwa dari kehidupan yang paling sederhana pun, ada pelajaran besar yang patut direnungkan bersama. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Menurut kamu, benarkah keajaiban sejati selalu menemukan jalannya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Ingat pastikan like, komen, dan subscribe Mivena Story HD, supaya kamu tak ketinggalan kisah terbagus dan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya di jam yang sama. Tetap percaya, kebaikan selalu punya cara untuk membahagiakan kita. Selamat datang di Mivena Story HD. Salam hangat dariku, Bunda Fenty.